Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang membuat rumusan masalah dan melakukan telaah literatur. Yang beranggotakan ada Kemal Sidki A 1601010113, Christine Chandrawati 1901010009, Medianang Fuad Rifki 1901010030, Tony Ardianto 1901010034, Dewi Wahyuning Tias 1901010036, saya sendiri Dery Firmansyah 1901010046, Aditama Bulan 1901010053, yang terakhir Veranita Sari 1901010057. Langsung saja yang pertama, pengertian perumusan masalah, yaitu suatu konteks dari sebuah penelitian. Alasan mengapa penelitian diperlukan dan petunjuk yang mengarahkan tujuan penelitian. Selain itu, perumusan masalah harus disertai dengan latar belakang masalah, sebab segala informasi yang diperlukan untuk mengerti permasalahan yang ada, maka permasalahan penelitian menjadi lebih luas. Selanjutnya, sumber permasalahan. Ada literatur, yaitu bahan bacaan yang berhubungan minat dan pengetahuan penelitian. Dari bahan bacaan ini, penelitian dapat memperoleh permasalahan yang menarik minat perhatiannya. Dapat dipecahkan melalui penelitian dan bermanfaat untuk dipecahkan. Di samping bahan bacaan, pengalaman pribadi merupakan sumber permasalahan yang cukup banyak. Semakin banyak pengalaman seseorang, baik peneliti maupun manajer, akan semakin banyak permasalahan yang didapatkan untuk suatu penelitian. Yang selanjutnya, 3 bentuk rumusan masalah penelitian. Yang pertama, rumusan masalah penelitian deskriptif merupakan salah satu bentuk rumusan masalah yang sering digunakan dalam penulisan makalah ataupun karya ilmiah lainnya. Dalam praktiknya, rumusan masalah jenis ini biasanya akan menggunakan kata mengapa ataupun bagaimana, serta kalimatannya yang membutuhkan penjelasan terperinci. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Pengertiannya yaitu rumusan masalah yang pertanyaan membandingkan suatu hal dengan suatu hal yang lain. Contohnya, apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas antar karyawan negeri dan karyawan swasta? Lalu adakah perbedaan konsumsi memori antara aplikasi Android dan aplikasi iOS? Dan yang selanjutnya, yang terakhir, masalah asosiatif. Pengertiannya yaitu suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan tersebut biasa simetris, kausual maupun hubungan timbal balik. Jadi bukan hubungan kausual ataupun interaktif. Menentukan atau mengidentifikasi masalah. Proses identifikasi masalah adalah apabila manajemen mengetahui dan menyadari bahwa telah atau akan terjadi situasi yang tidak diinginkan dalam perusahaan. Beberapa situasi yang tidak diinginkan ini bisa terlihat dengan jelas, misalnya pemogokan karyawan, tingginya tingkat perputaran karyawan, penurunan jumlah produksi, pemilihan mesin pengganti, dan sebagainya. Namun, beberapa yang lain hanya terlihat secara samar apabila pada saat permulaan. Identifikasi masalah dari teori pembawa keuntungan, yaitu yang pertama, peneliti sudah mempelajari teori aplikasinya yang terkait untuk menjawab persoalan yang ada. Yang kedua, formulasi hipotesis pada umumnya akan menjadi lebih mudah dan jelas karena mempunyai hubungan yang erat dengan teori. Yang ketiga, hasil penelitian akan memberikan kontribusi terhadap teori yang dijadikan dasar untuk perumusan masalah. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan permasalahan penelitian yaitu yang pertama, kegunaan penelitian. Setiap terdapat permasalahan, pertanyaan pertama adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian terhadap masalah tersebut dan apa saja manfaatnya. Penelitian hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang mempunyai manfaat lebih besar daripada biayanya. Yang kedua, prioritas manajemen. Menyusun daftar prioritas sehingga permasalahan mana yang akan diteliti terlebih dahulu. Yang ketiga, kendala waktu dan dana. Suatu penelitian yang jelas, berguna, dan mendapatkan prioritas untuk diteliti mungkin belum juga dilakukan penelitian karena keterbatasan dana.
Demikian dengan waktu yang tersedia seringkali membatasi jumlah dan jenis penelitian yang dapat dilakukan. Yang keempat, dapat diselidiki. Terdapat dua hal dalam hubungannya dengan dapat atau tidaknya suatu permasalahan untuk diselidiki. Yang pertama, masalah tersebut secara teoritis dapat diselidiki atau belum terdapat teori dasar untuk menyelidiki. Yang kedua, permasalahan tersebut secara teoritis dapat diselidiki, namun karena pertimbangan tertentu tidak diizinkan oleh aparat yang berwenang. Karakteristik permasalahan penelitian itu ada dua. Yang pertama, permasalahan tersebut dapat diselidiki melalui pengumpulan data dan analisis data. Yang kedua, mempunyai arti penting baik dari latar belakang, teori maupun praktek. Sekedar menemukan permasalahan yang ada, tidak ada hubungannya dengan pengembangan teori atau tidak memberikan manfaat apapun. Dalam praktek, bukan merupakan hal yang disarankan dalam penelitian. Perumusan masalah yang baik itu ada 6. Yang pertama, umumnya menunjukkan variabel yang menarik peneliti dan hubungan deskriptif di mana permasalahan secara sederhana diungkapkan dalam suatu pertanyaan yang harus dijawab. Dalam penelitian deskriptif juga akan lebih berarti apabila memperhatikan penelitian yang ada antara variabel yang diteliti. Yang kedua, menyusun definisi dari semua variabel yang relevan, baik secara langsung maupun operasional, yang harus jelas dan spesifik, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran yang berbeda. Yang ketiga, penelitian harus mempunyai keahlian di bidang yang akan diteliti. Yang keempat, tingkat kemampuan penelitian harus sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Yang kelima, penelitian harus mempunyai sumber data yang diperlukan. Yang keenam, penelitian telah mempertimbangkan kendala yang lain dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan langkah penting di dalam suatu penelitian, di mana langkah ini meliputi identifikasi lokasi analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Selanjutnya, ada 3 hal berikut yang dapat dipertimbangkan dalam tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, semakin banyak tinjauan pustaka tidak selalu berarti semakin baik. Yang kedua, bidang penelitian yang telah sering dilakukan memerlukan fokus yang lebih terpusat. Yang ketiga, sebaiknya apabila penelitian yang dilakukan adalah pada bidang yang belum atau masih jarang dilakukan dalam penelitian, sebaiknya pembatasan fokus menjadi agak lebih lebar. Yang selanjutnya adalah pengertian telaah literatur. Telaah literatur adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Tujuan telaah literatur. Adapun tujuan dari telaah literatur yang pertama adalah mendefinisikan dan membatasi masalah. Dalam penyusunan karya tulis atau penelitian, pembatasan masalah sangat penting agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas. Yang kedua adalah menempatkan penelitian dalam perspektif sejarah. Penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Dengan kata lain, yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Yang ketiga adalah menghindari duplikasi atau plagiatisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang mengambil, menyalin, atau menduplikasi karya orang lain. Dan yang terakhir adalah memilih metode dan langkah-langkah yang tepat. Metode ilmiah adalah suatu prosedur yang berupa langkah-langkah kerja yang disusun secara sistematis dengan menggunakan logika yang digunakan untuk mencari jawaban tentang suatu kebenaran ilmiah. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan.